Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan lanjut kita ulas beberapa emiten lainnya yang sudah masuk melalui pertanyaan Anda, pemirsa, bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Pak Wisnu, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Basuki. Ini menanya saham BBRI dan juga saham Charon Pokpan. Support resistennya berapa, kemudian target price-nya seperti apa, dan untuk jangka pendek dan menengah. Pak Wisnu, untuk BBRI. Oke, kalau BBRI ini support terdekatnya kita ngelihat di 3050 gitu ya. Kemudian ada resisten di 3200 gitu ya, 3200. Kemudian kalau kita melihat untuk jangka menengahnya gitu ya, itu memang masih akan cenderung volatile juga. Ini memang trennya masih sideways gitu ya, mencoba mau uptrend lagi gitu ya. Di ketika dia bisa breakout di level 3200, maka ada potensial upside. Jangka menengah itu kita melihat di 3800 gitu ya. Oke, jangka menengah ya, kita melihat 3800, tapi kembali lagi kita melihat confirm juga nanti di Q3-nya ya. Itu kalau ternyata di bawah expect gitu ya, pasti akan ada penyesuaian harga lagi gitu. Oke, tapi ini ada informasi BRI akan kembali mendapatkan dana 5 triliun rupiah dari penempatan pemerintah melalui Himbara. Apakah kemudian ini bisa menjadi sentimen positif sebetulnya, Pak Wisnu? Ya, kalau kita melihat penempatan dana tersebut, kita melihat itu lebih kayak sentimen jangka pendek aja ya. Kalau kita melihat juga di banking itu penyaluran kreditnya memang masih tumbuh tipis gitu, tapi kita melihat mereka potensial NPL-nya yang naik gitu. Nah, itu kemudian kita amatin juga di banking itu dana pencadangannya mereka naik gitu. Nah, itu pasti akan menggerus dari laba bersihnya mereka. Oke, jadi plus minus sementara dana yang diberikan sementara oleh pemerintah ini untuk jangka pendek, tapi di sisi lain ternyata ada beberapa hal juga yang tergerus begitu ya. Salah satunya tadi ada dana pencadangan yang semakin besar, laba bersih juga berpotensi tergerus. Sementara untuk BBRI masih ada target atau potensi upside-nya tadi, target price 3.200 dan bahkan menengah 3.800. Pak Edi, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara untuk saham Cepin, view-nya seperti apa ya Pak Wisnu? Ya, kalau kita melihat Cepin gitu ya, secara teknikal ini menarik gitu ya di area-area support gitu. Di 5650 support terdekat kita melihat ada potensial upside jangka pendek gitu ya. Ini kita melihat di level 6.000-an ya, ada potensial upside hingga 6.000-an kita melihatnya. Oke, potensial upside 6.000-an. Ini jangka pendek kah atau menengah? Ya, jangka short term, middle term ya. Jadi kayak bisa sampai 1 bulanan juga gitu. Oke, short to middle term begitu ya. Support di 5650, resisten terlihat di 6.000 saat ini. Cepin di 5725, hari ini pemirsa turun 1,29%. Pak Edi, sekali lagi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda di hari ini. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, ini yang menanyakan saham Aisyah. Sudah punya di level 212, bagaimana kemudian support dan resistennya? Apakah kemudian sebaiknya di hold atau seperti apa view-nya untuk Aisyah, Pak Wisnu? Iya, kita melihat Aisyah ini sebenarnya saat ini short term-nya downtrend gitu ya. Kita lihat akan uji coba support terdekat itu di 197, kemudian ada resisten yang akan diuji untuk Aisyah itu di 216 gitu ya. Memang di harga tersebut kalau trading tentu kita harus pasang cut loss-nya ya. Tadi kita sebutkan supportnya di 197, tapi kalau Aisyah tersebut turun lebih dari misalnya 195 ya, kalau trading mau tidak mau harus cut loss gitu ya. Oke, 195 begitu ya, mau tidak mau harus cut loss jika memang sudah lagi-lagi tidak sesuai dengan toleransi risikonya begitu ya Pak Wisnu? Iya. Oke, baik, itu tadi support dan resisten untuk Aisyah. Buat Anda yang tadi sudah bertanya, sudah punya posisi di 212, jadi memang bisa dipertimbangkan kembali tadi bagaimana level-level yang bisa dicermati. Sementara Pak Wisnu, ada satu sektor yang hari ini juga informasinya cukup positif, ada Kalbe Farma yang sudah siap menjual remdesivir begitu ya untuk obat COVID-19 bagi para pasien yang sedang dirawat. Sektor farmasi masih menarikkah? Kalau secara sektor masih menarik gitu ya, karena kita tahu pandemi ini kan walaupun di berita itu udah sangat
sering sekali kita mendengar bahwa akhir tahun sampai awal tahun itu ada potensi kita vaksinasi, kurang lebih seperti itu. Cuman kita melihat pandemi ini kan masih akan berlangsung cukup panjang kalau kita melihat. Jadi seiring dengan hal tersebut, kebutuhan akan vaksinasi atau paling tidak suplemen dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan. Jadi kalau secara prospek bisnis ya itu masih menarik gitu ya. Oke, jadi Kalbe Farma sendiri ini masuk dalam hitungan atau tidak, atau ada rekomendasi tersendiri? Ya, kalau Kalbe, kalau kita bicara harga sahamnya itu memang di harga sekarang lebih baik wait and see dulu ya untuk Kalbe gitu ya. Jadi belum masuk area base buy kita gitu ya. Kita melihat paling tidak di level-level 1.400-an itu menarik untuk Kalbe gitu ya. Oke, 1.400-an menarik untuk Kalbe Farma. Sementara pandemi yang memang masih belum terlihat kapan ujungnya, dipandang bisa menjadi katalis bagi sektor farmasi begitu ya untuk kedepannya. Baik, itu tadi beberapa saham yang sudah diulas dan juga bagaimana kemudian review serta proyeksi market kedepannya. Pak Wisnu, sayang sekali waktu kita sudah berakhir di hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dan analisisnya. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Ya, sukses. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami dalam IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayung. Sampai jumpa.